Oke. Jadi materi yang berikutnya, yang dasar ya, itu adalah seperti apa sih morfologi di dalam natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Morfologi. Ini berkaitan dengan kata. Kata. Di sini katakan bahwa kata itu bukanlah atom. Artinya apa? Atom ya. Kenapa dia dikatakan bukan atom? Yang pertama karena mereka memiliki struktur internal, yaitu tadi kadang ada yang kata merupakan gabungan. Kata itu dibangun dari unsur-unsur yang bermakna minimal yang disebut dengan morfem. Nah, kemudian di sini diberikan contoh dalam bahasa Inggris ini. Jadi contohnya kata misunderstandings. Misunderstandings, ada S-nya ya. Ini sebenarnya merupakan susunan dari kata understand dengan awalan mis dan belakangnya adalah ing ditambah dengan s. Nah, morfemnya itu understand-nya, morfemnya. Ya, kemudian di depannya adalah mis dan belakangnya ings dan s. Sama kalau kita dalam bahasa Indonesia, contohnya memiliki. Maka yang menjadi morfemnya itu adalah milik, di mana dia menggunakan awalan me dan akhiran i, kan gitu ya. Kemudian dibangun, nah, ini sama, berarti kata morfemnya ya yang mempunyai makna, gambarnya kata yang mempunyai makna di sini adalah bangunnya, jadi kita beri awalan di. Nah, contoh lain dalam bahasa Inggris itu ada play, itu adalah play ya, plus ed. Lalu ada cat, kalau di bahasa Inggris itu ada kata yang sebenarnya sama saja artinya, kucing, tapi kata s di sini dia akan menjadi kucing dalam kata yang dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada plural dan ada single ya. Sehingga itu juga akan menyebabkan kata itu menjadi berbeda. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ada. Seperti ini, unsur kan tidak mungkin kita menyebutnya unsur kan. Tapi ya unsur-unsur ditulis dalam dua kali. Nah, ini menunjukkan dia banyak unsur-unsur, nggak hanya satu tapi banyak. Sama kata-kata juga banyak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kita mereka menulisnya dengan tambahan imbuhan di belakang, baik itu menggunakan s atau es. Ini contoh yang lain ada unfriendly, nanti unfriendly. Itu yang dimaksud dengan kata. Nah, tadi dikatakan unsur kata yang bermakna minimal, jadi yang mengandung makna, kata-kata yang mengandung makna itu disebut dengan morfem. Nah, morfem itu ada macam-macam di sini ya. Morfem itu yang pertama adalah kata dasar, root atau kata dasar, atau sering disebut juga dengan stem. Stem itu kalau dalam kata sebenarnya itu sebenarnya adalah batang ya, batangnya. Jadi unsur utamanya gitu ya. Itu adalah pusat morfem dalam kata yang membawa makna utama, Ya, play, cat, friend. Ya. Jadi yang membawa makna utama itu disebut dengan stem, ada yang sering disebut dengan stem, ada yang disebut dengan root atau kata dasar. Lalu dalam morfem itu ada nanti yang namanya afiks atau imbuhan. Apakah itu di awal, di tengah, di akhir. Bahkan ada yang disebut dengan circumfix. Circumfix atau ambifix itu adalah imbuhan yang memiliki dua bagian, satu ditempatkan di awal kata dan yang lain adalah di akhir. Dan ini harus satu kesatuan, jadi tidak bisa diberikan berbeda-beda gitu. Artinya kalau awalan saja itu dia ada di depan, tapi kadang ada awalan dan akhiran. Tapi kalau ambifix ini harus dua-duanya ada di depan, tapi dipisah di depan dan di akhir. Ya, ini contohnya seperti ini.
Saya rasa kalau dalam pelajaran bahasa kalian juga sudah paham yang dimaksud dengan awalan itu apa, yang dimaksud dengan sisipan itu apa. Sisipan itu berarti ada di tengah, ya. Kemudian infik itu akhiran, itu berarti ada di akhir. Mungkin yang kalian baru pahami mungkin ini ya. Di bahasa Indonesia dulu pernah nggak diajarin bahwa gerigi itu sebenarnya bukan kata dasar, tapi dia adalah gigi. Kata dasarnya adalah gigi dengan sisipan ER. Ini saya juga sebenarnya baru tahu setelah belajar ini. Seingat saya dulu waktu saya belajar bahasa Indonesia tidak pernah diajari hal ini. Saya tahunya itu awalan sama akhiran. Nah, ternyata di bahasa Indonesia itu sebenarnya mengenal sisipan. Contohnya adalah ER, EL, dan EM. Nah, contohnya gemetar itu kata dasarnya adalah getar dengan imbuhan atau sisipan di tengah yaitu EM, sehingga menjadi gemetar. Kemudian telapak itu sebenarnya adalah bukan kata dasar, tapi kata dasarnya adalah tapak. Sama dengan gerigi tadi, itu gerigi bukan kata dasar, tapi kata dasarnya adalah gigi dengan imbuhan EM. Begitu? Mungkin ada pertanyaan dulu? Ini yang dimaksud dengan morfem, itu ada dua unsur ya di dalamnya, yaitu kata dasar atau stem yang disebut dengan root atau stem. Contohnya ini tadi, kalau di sini tadi ya gigi, tapak, getar. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan imbuhan atau selain morfologi yang menggunakan gabungan dari morfem seperti ini tadi, ya, ada juga jenis morfologi yang tidak merupakan rangkaian, tapi karena adanya perubahan. Nah, ini kalau yang di bahasa Indonesia saya belum menemukan apakah ada morfologi non rangkaian di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan umlaut. Umlaut itu adalah perubahan suara di mana vokal diucapkan seperti semi vokal. Contohnya di sini ada foot, feet, tooth jadi tooth, banyak teeth jadi banyak. Nah, jadi ini seolah-olah ada perubahan suara ya. Jadi sebenarnya artinya sebenarnya sama. Foot, feet, tooth, teeth. Nah, banyak. Kalau di bahasa Indonesia saya belum menemukan sih, saya sudah mencari karena saya juga tidak pakar bahasa, jadi saya juga kurang paham seperti apa kalau di bahasa Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan upload. Upload itu adalah proses di mana bentuk sebuah kata terbentuk dengan mengubah vokal dasarnya. Nah, contohnya sing, sang, sum. Sing. Ya, sang ini bentuk kedua, bentuk ketiga. Ini kalau kalian belajar bahasa Inggris, itu ada mengenal bentuk kata kerja, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Ada yang bentuk kedua ketiganya cukup ditambahkan dengan ed, tapi ada yang berubah. Berubah itu ada yang berubah secara upload, ada yang berubah secara ablaut. Ya. Ada yang disebut dengan templatic morfologi. Templatic morfologi adalah sebuah bentuk struktur kata yang diwakili oleh template, di mana akar disertai dengan urutan slot pada posisi tetap. Diisi oleh ini biasanya kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Saya juga kurang paham bahasa Arab, sehingga saya juga tidak bisa memberikan contoh. Di dalam bahasa Indonesia juga tidak ditemukan model yang templatik. Jadi, sehingga kadang kalau kalian yang ini agak sulit ya menjelaskannya. Kemudian, nah kalau ini sudah pasti pernah ada ya. Itu adalah ifiksasi, proses morfologi di mana morfem terikat melekat pada batang. Ini sebenarnya termasuk proses imbuhan, hanya dia
berubah menjadi kata tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari stemnya. Ini jarang ditemukan di bahasa Indonesia. Jadi adanya ada di, kalau ini bahasa Jerman. Nah, saya nggak bisa bacanya seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Jadi itu sebagai fiksasi ini dia melekat terhadap kata dasarnya. Kemudian ada yang disebut dengan infleksi. Infleksi ini berkaitan dengan berbagai bentuk kata yang sama, hanya ini akan menyebabkan ada singular dan plural. Jadi ada dua bentuk katanya sama, hanya dengan menambahkan satu huruf atau tambahan, itu akan menyebabkan dia berubah secara jumlah ya. Jadi contohnya di sini cats, kemudian cats, knife. Ini kalau di bahasa Inggris ada yang disebut dengan infleksi. Terkadang afiksasi ini melibatkan adanya perubahan ejaan, tapi ada juga yang tidak melibatkan perubahan ejaan. Infleksi tidak selalu melibatkan afiksasi. Artinya maksudnya apa? Contohnya ini, mouse. Mice ini kan bukan mouse ditambah s, nanti hasilnya berubah jadi mouses, tidak. Tapi ternyata pluralnya itu adalah kalimat yang berbeda lagi, mice. Ini yang disebut dengan infleksi. Jadi agak berbeda dengan afiksasi tadi, agak berbeda dengan tambahan afiksasi. Jadi kalau imbuhan atau afiksasi itu adalah benar-benar ada unsur yang ditambahkan di dalam kata dasar. Tapi kalau infleksi ini bisa akibat adanya tambahan kata dasar terhadap kata dasar, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau di bahasa Indonesia saya juga belum menemukan ada tidak proses infleksi di dalam kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada perbedaan fungsional dalam morfologi. Itu tadi sebenarnya dari yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini ada yang disebut dengan morfologi infleksi, di mana morfologi ini memperhatikan perubahan-perubahan kata. Artinya sama tapi katanya berubah. Itu adalah infleksi. Contohnya ini artinya sama ya, sama-sama kucing, tapi dia berubah. Ini juga mouse, mice, ini sama-sama tikus, tapi artinya tulisannya berubah. Gitu. Ini juga harus memperhatikan ya morfologi. Nah, gimana kita bisa mengenali bahwa kata itu sebenarnya artinya sama, sehingga perlu nanti ada pengenalan di dalam prosesnya. Itu ada pengenalan bahwa oh ini untuk tunggal, oh ini untuk jamak. Itu adalah morfologi infleksi. Tapi ada juga morfologi derivasi. Kalau morfologi derivasi itu berkaitan dengan afiksasi. Jadi dia berubah dengan menambahkan suatu tambahan, imbuhan di dalamnya sehingga bisa jadi memberikan makna baru. Itu yang disebut dengan morfologi derivasional. Contohnya parser, ini kalau dalam bahasa Inggris jadi berubah. Parser itu berarti sebagai pelakunya. Parse itu berarti kata kerjanya, sehingga dia akan berubah makna dengan menambahkan. Jadi ada dua nanti yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam morfologi itu ada yang disebut dengan morfologi infleksi dan morfologi derivasi. Nah, perlu yang diperhatikan lagi itu ada di dalam morfologi adalah adanya ketidakteraturan. Baik itu ketidakteraturan formal, jadi adanya perubahan vokal misalkan dari salah satu vokal dalam kata dasar, seperti contohnya ini sing sang sung, atau perubahan yang teratur dengan menambahkan ed di belakangnya, walk, walked, watched. Jadi kalau yang teraturannya formal ini mungkin lebih mudah dipahami di dalam nanti menganalisa sebuah kalimat atau kata. Tapi ada juga yang ketidakteraturannya itu secara semantik. Semantik itu artinya pemahaman katanya. Jadi
morfem turunan yang sama mungkin memiliki arti atau fungsi yang berbeda tergantung pada basis yang dilampirkan. Ya, jadi kalimatnya nanti akan jadi berbeda kalau diberikan, ditambahkan. Kindly, ya, a kind old man, a kindly old man itu akan berubah arti secara irregular. Sehingga di dalam proses morfologi itu kita harus memahami proses pembentukan kata, di mana pembentukan kata ini adalah proses morfologi untuk mendapatkan kata-kata baru. Ada dua proses morfologi dalam pembentukan kata. Yang pertama adalah derivasi, yang kedua adalah compounding. Derivasi di sini itu berarti stem ditambah dengan imbuhan. Stem tadi kata dasar plus imbuhan. Ya, derivasi. Contohnya friend ditambah dengan lie jadi friendly. Unfriendly plus ness. Ya. Ini berarti ada proses derivasi. Itu merupakan proses penambahan imbuhan ke dalam kata dasar. Tapi ada juga prosesnya menggunakan compounding. Jadi compounding itu menggabungkan dua atau lebih stem yang akan membentuk kata baru. Contohnya rumah plus tangga, dia menjadi rumah tangga. Rail ditambah W jadi railway. Jadi ini proses pembentukan kata. Lalu seperti apa sih proses morfologi analisis yang perlu dilakukan di dalam NLP? Ini kita sudah masuk ke proses yang disebut dengan morfologi analisa atau analisa morfologikal. Analisa morfologikal itu sebenarnya adalah menganalisa sebuah token menjadi bagian-bagian yang disebut dengan lema, ya, ditambah dengan part of speech. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan part of speech. Kemudian ditambah dengan grammatical feature. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kalau grammatical feature-nya ini bisa diabaikan, tapi cukup sampai dengan part of speech saja. Karena grammatical feature ini biasanya itu hanya ada di dalam bahasa Inggris. Contohnya, kata cats ya, cats. Ini cats pakai S ini adalah token. Token itu adalah bagian dari kalimat yang kita pisah-pisahkan, yang mempunyai arti, yang dalam bagian dari kalimat yang mempunyai arti itu bisa dikatakan disebut dengan token. Nah, contohnya dalam kalimat misalnya cats, plates, nah gitu. Cats-nya sendiri itu satu token. Cat satu token, nah cat-nya sendiri itu secara morfologi bisa dianalisa, dia adalah terbentuk dari kata dasarnya itu adalah cat. Cat ini termasuk apa? Nah, part of speech ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu termasuk kata benda, kata kerja, apakah pronoun, apakah kata keterangan, atau kata tempat, itu yang disebut dengan part of speech atau pos. Jadi kita juga harus mengenali setiap kalimat ini, setiap kata ini dia termasuk kata benda, kata kerja, atau kata keterangan misalkan. Nah, sehingga part of speech-nya dari cat ini apa? Dia adalah noun. Noun itu kata benda. Kemudian informasi lain yang ada dalam kata cats, pakai S ini, bahwa kata cats ini dia menunjukkan jumlah plural, banyak. Nah, kalau di dalam kita mungkin tidak ada grammatical feature-nya. Karena yang namanya kucing ya kucing saja, nggak ada kucing pakai S. Paling kalau menunjukkan banyak, kita memberikan informasi di depannya itu ada 2 kucing, 3 kucing, gitu ya. Ini nih beda. Ini agak berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi grammatical feature-nya di sini menunjukkan informasi fitur gramatikal yang dijelaskan dalam token tersebut.
Contohnya di sini lagi play it, play it. Play it itu kata dasarnya adalah play dan dia adalah kata kerja, berarti verb, part of speech-nya itu adalah verb dan dia menunjukkan kata kerja lalu, past tense ya. Kata kerja lalu atau play, past. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada. Bermain, ya bermain saja. Kalau mau menjelaskan bermain kemarin, adik kemarin bermain, yaitu ditunjukkan dengan kata keterangan kemarin gitu ya. Kalau kita sepertinya tidak membutuhkan yang disebut dengan gramatik. Seperti ini juga ya. Nah, hanya terkadang yang perlu diperhatikan, ini kalau dalam bahasa Inggris ya, kita kembali karena memang dasarnya di sini itu adalah analisa NLP itu adalah bahasa Inggris, kita ilmunya tetap kita ambil dari informasi-informasi dalam bahasa Inggris. Dikatakan di sini seringkali terjadi non-deterministik. Non-deterministik itu adalah sebuah kata yang mempunyai lebih dari dua arti, lebih dari satu solusi di sini dikatakan. Contohnya apa? Place, place. Nah, kalau kita tidak melihat place ini ada di posisi mana dalam kalimat, ini bisa diartikan menjadi dua. Play ini adalah sebagai kata benda, play ada yang menjadi kata kerja, gitu. Yaitu permainan dan bermain sama-sama play. Pakai S. Nah, di mana play pakai S yang kata benda ini menunjukkan dia banyak. Sedangkan play yang pakai S yang ada kata-kata kerja ini menunjukkan dia present tense, ya kan? Bermain, di mana yang bermain itu adalah orang, kalau di dalam bahasa Inggris kan he, she, orang ketiga gitu ya. Di sini disebut 3SG, ini artinya dia berbicara mengenai terkait dengan orang ketiga. Orang ketiga itu maka harus ditambah S. He plays kan gitu ya. She plays. Tapi kalau I play kan gitu. Jadi S-nya ini menunjukkan imbuhan yang menunjuk ke orang ketiga. Ini jadi agak membingungkan. Ini lebih dari satu solusi atau non-deterministik. Bersyukurlah dalam bahasa Indonesia itu tidak ada aturan-aturan yang jelimet seperti ini. Sehingga kalau sebenarnya secara aturan dia akan lebih mudah untuk di-generate. Nah, ini tadi yang penjelasannya ya. Yang dimaksud dengan grammatical feature itu plural, past, definitive, gender ya. Kemudian contohnya lain adalah third singular tadi, he. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan lematisasi. Lematisasi itu adalah token, dia berubah menjadi lema. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kan lema itu adalah bisa kata kerja. Jadi artinya kalau proses morphological analysis itu token itu kita uraikan jadi lema plus part of speech plus grammatical feature. Tapi kalau lematisasi itu adalah mendapatkan lemanya saja. Paham ya? Jadi dari token kita hanya mendapatkan lemanya saja, itu yang disebut dengan proses lematisasi. Tapi kalau morphological analysis itu token, lema, plus penjelasan terhadap lema tersebut. Lema itu kata dasarnya. Permasalahan itu yang saya contohkan tadi berkaitan dengan infleksi. Ini sangat rumit ya, infleksi, karena biasanya tidak teratur infleksi. Sehingga ini cukup menjadi sebuah permasalahan di dalam morphological analysis. Nah, hanya di sini dikatakan bahwa morfologi itu akan mampu mengkodekan informasi yang dapat berguna dan penting dalam tugas-tugas NLP. Jadi, proses morphological analysis ini adalah bagian yang penting di dalam NLP. Terutama kalau kita melakukan apa? Yang pertama, membuat mesin
penerjemah. Yang kedua, memahami bahasa alami. Misalkan contohnya dalam Eliza itu tadi ya. Eliza, dia mengetikkan sesuatu. Nah, gimana caranya kita menjawab kalau kita tidak paham kata yang diketikkan oleh user? Jadi, ini membutuhkan namanya proses morfologi terlebih dahulu. Kemudian ada yang disebut dengan pelabelan peran semantik. Ini beberapa aplikasi yang sangat membutuhkan proses analisa secara morfologi di dalam NLP. Di dalam morfologi itu nanti ada beberapa teknik ya pengolahannya yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi mulai dari model urutan-urutan yang diawasi ini menggunakan supervise ataupun model yang tidak diawasi atau unsupervised. Nah, coba sekarang kita belajar bahasa Inggris sedikit. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Yang nomor satu, yang nomor satu ini. Nomor satu itu ini ya, bukan yang ini 1, 2, 3, 4 ini, tapi yang nomor satu ini. Manakah dari berikut ini yang merupakan morfem dari kata unbelievable? Ayo silakan. 1, silakan bersuara. Able, Bu. Yang lain setuju? Yang lain setuju? Siapa tadi yang menjawab? Saya ini nggak bisa melihat ini ya pesertanya ya. Un dan able, Bu. Mungkin disebutkan dulu namanya siapa gitu ya. Karena saya nggak bisa melihat ini pesertanya. Kalau saya membuka share screen-nya. Un dan able, Bu. Un dan able. Ada lagi. Apa tadi morfem? Ada yang bisa mengulang? Morfem itu unsur yang memiliki makna minimal. Berarti bisa tersusun dari stem, kan gitu ya? Stem dan imbuhan. Nah, sekarang bisa dihitungkan dulu. Unbelievable itu stemnya apa? Ada nggak di sini? 1, 2, 3, 4 ini yang merupakan stemnya. Stemnya tidak ada, Bu. Stem dari unbelievable itu adalah belief, Bu. Belief, oke. Good. Ya, belief. Berarti yang ada di sini hanya imbuhan ya? Ya. Nah, belief diberi imbuhan un dan sama dan able. Good. Good job. Baik, yang berikutnya. Manakah dari pasangan berikut ini yang merupakan kasus infleksi? Infleksi tadi apa? Katanya sama. Ya, katanya sama. Nah, biasanya terjadi karena adanya perubahan kata kerja ya. Biasanya ada perubahan kata benda atau kata kerja dengan sebuah aturan tertentu. Berarti yang mana ini? Play it. Betul sekali. Play and play it. Jadi kalau play it ini nanti akan berubah makna. Ya, tapi kalau apalagi playground ini sudah berubah makna juga. Jadi yang paling tepat itu ada play dan play it. Nah, kadang playing ini juga bisa berubah makna kalau kita tidak memandangnya sebagai kata kerja. Kenapa? Karena playing, penambahan ing di dalam bahasa Inggris ini juga berakibat dia berubah makna menjadi kata benda. Permainan itu juga playing. Sehingga tergantung posisinya. Sehingga yang paling mudah didefinisikan untuk kasus infleksi di sini adalah play dan play. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan morfologi yang saya sampaikan tadi. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau kalian paham kan berarti nanti bisa melakukan yang namanya morphological analysis. Ya. Nah, saya mempunyai tugas
seperti yang saya sampaikan, saya stop share dulu. Jadi nanti linknya akan merujuk ke sini. Yang absennya nomor 1 ya berarti milih nomor 1, yang absennya ada 24 soal. Nah, ini masing-masing nanti sebenarnya soalnya sama, hanya yang beda adalah kata-katanya. Tugasnya seperti ini. Jadi ada kalimat di sini. Ya. Yang pertama, ini saya jelaskan dulu. Dari paragraf di atas, yang pertama tentukan dulu stop word. Artinya kamu hilangkan dulu stop word-nya. Stop word itu apa? Itu adalah kata-kata yang tidak memberikan arti dalam kalimat. Contohnya yang, ya, ini, yang, itu, ya, ke. Nah, demikian juga tanda-tanda baca itu dihilangkan dulu. Ya. Paham ya? Yang nomor 1 paham ya? Jadi kalimat ini diambil, kemudian dihilangkan dulu stop word-nya. Kemudian yang kedua, tentukan tokennya. Berarti sisanya itu adalah tokennya kan? Token itu berarti kata-kata atau token itu sebenarnya sama dengan lema. Ya. Nah, kalau lema itu dia lebih ke kata dasarnya. Tapi kalau token itu adalah kata yang memiliki arti tadi semakin, nah, bergetar, terisak. Nah, kan? Ini adalah token. Tubuh Bunda malah semakin bergetar. Nah, itu berarti ini ada 1, 2, 3, malah. Nah, ini kira-kira malah ini masuk ke stop word atau tidak? Kira-kira memberikan arti tertentu enggak malah ini? Kalau tidak, berarti dia termasuk di dalam stop word. Semakin. Semakin itu masuk ke dalam token, bergetar. Itu masuk dalam token. Seperti itu. Jadi tentukan token dari A. Ya. Ini saya ada yang salah ini, kurang. Ini kebanyakan kelebihan. Ya. Tentukan dari token dari kata-kata yang bukan ada di nomor 1. Ini karena saya rubah dari sebelumnya. Jadi yang bukan stop word. Kelihatan ya? Saya nge-share ini ya? Kelihatan. Oh iya. Kelihatan kok. Takutnya enggak. Saya buka yang mana enggak kelihatan. Baik, paham ya? Dari kalau sudah ketemu tokennya, nah dari setiap token yang diperoleh, tentukan stem atau lemanya. Atau kata dasar plus sufiknya. Nah, ini sudah dalam satu ini ya, plus sufiknya. Nah, kemudian tentukan juga part of speech-nya. Part of speech tadi, misalkan tubuh, itu berarti kata benda. Bunda, itu kata benda. Semakin, itu apa? Bergetar, itu apa? Ini sedikit belajar bahasa Indonesia ya. Karena ini penting, karena kalau kita nanti akan melakukan analisa. Contohnya, saya ingin menganalisa, ini kan sebuah karya sastra ya. Misalnya saya ingin menganalisa karya sastra ini termasuk karya sastra yang seperti apa? Apakah yang menyedihkan ataukah yang kalau dalam gendernya karya sastra itu kan ada cerita yang menyedihkan, cerita yang menyenangkan, cerita yang lucu, cerita yang romance, nah, misalkan seperti itu. Dengan menganalisa kata-kata yang ditulis dalam sebuah karya sastra, mungkin kita nanti bisa dengan otomatis mengklasifikasikan gender dari karya sastra tersebut. Oh, kalau seperti ini itu sepertinya menyedihkan. Ada menangis, ya kan? Nah, misalkan seperti itu. Ada yang sakit, oh berarti seolah-olah dia ini ceritanya kalau kita membaca ini saja dia menunjukkan suatu kisah yang menyedihkan. Maka kita harus menganalisa satu persatu kata-kata atau token-tokennya ini.
Nah, prosesnya seperti apa? Ya ini. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, nanti kita akan proses dengan menggunakan program. Sementara itu, untuk awal ini agar kalian lebih memahami dari proses dalam morfologi analisis, saya minta kalian melakukannya secara manual terlebih dahulu. Untuk mengenali mana itu yang disebut dengan stem, mana yang dimaksud dengan token, mana yang dimaksud dengan stop word, apa imbuhannya, apa part of speech-nya. Nah, nanti sambil cari di internet dalam bahasa Indonesia itu parts of speech itu ada apa saja. Sehingga kalian bisa menentukan. Nah, ini nanti bentuknya bisa dalam bentuk, ini saya tambahkan ini ya. Bisa dalam bentuk tabel misalkan. Ini saya berikan contoh saja ya. Tabel. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tabel yang nomor 3 itu bisa kamu isi dengan token, lalu stem, kemudian suffix, atau di sini stem plus suffix juga boleh. Nah, baru di sini nanti kamu beri post. Part of speech-nya. Jadi contohnya misalkan bergetar. Jadi ini ber plus getar. Nah, ini bisa diberi lemanya, ini diberi huruf yang tebal atau tanda baca bawah itu biar kelihatan mana yang suffix, mana yang lema. Boleh seperti ini. Kemudian part of speech-nya, ini part of speech dari lema ya. Nah, itu misalkan apa? Kata kerja. Nah, seperti ini cara mengerjakannya yang nomor 3 ya. Ini sebenarnya yang nomor 2 sudah include juga. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini karena ini sudah teridentifikasi di sini. Jadi 2 dan 3 ini boleh langsung jadi satu seperti ini. Nah, sebenarnya dari sini pun kita sudah tahu mana yang stop word. Tapi saya minta diuraikan dulu stop word-nya itu apa-apa kata-katanya. Jadi yang nomor 1 dipisah saja. Jadi stop word-nya nanti disampaikan dulu dari ini yang mana yang merupakan stop word. Nanti yang tokennya langsung yang nomor 2 dan 3 ini bisa digabung jadi satu. Karena ini langsung diidentifikasi sebagai token kan, bergetar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau bunda ya bunda aja. Ini bunda. Nah, misalkan seperti itu. Belum ada. Ya? Belum ada ya? Nah, ini saya nanti mungkin yang kalian nomor absen 19 ini bisa dilihat contohnya. Jadi yang lain bisa melihat contohnya, saya buka yang nomor absen 19. Saya nggak tahu siapa ini. Gitu ya. Nah, urutan untuk nomor absennya itu sudah ada di sini. Data peserta NLP untuk kelas D. Jadi kalian bisa lihat, kalian itu ada di nomor absen pertama.